In the name of God, the most gracious, the most merciful. By the token of time through the ages, verily mankind is in loss, except those who have faith and do righteous deeds, and join together in the mutual teaching of truth and of patience and constancy. A whisper of peace moving through the land. Allah will surely run to us if we hold out our hand. A word of hope, a call to every woman and man. A light until the end of time. This is Al-Islam. A whisper of peace moving through the land. Allah will surely run to us, but do we understand? A word of hope, a call to every woman and man. A light until the end of time. Is this Al-Islam? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Apa kabar? Prof. Eko ya, Prof. Eko beserta para founder yang lain, para mentor. Sangat luar biasa sekali. Ini kami bisa diberi kesempatan untuk ikut MOBI ya. Dan sebetulnya kalau tadi Bapak berbicara tentang putar balik itu ketidaksengajaan, Pak. Kami mohon maaf. Nanti di awal juga seperti itu. Mungkin izin share dulu ya, Pak, sambil cerita. Iya. Iya. Silakan, Bu. Share Bu Elena aslinya dari mana? Saya asli dari Semarang, Pak. Oh, Bu Elena dari Semarang. Ya, saya asli dari Semarang. Ya. Umur saya 50 tahun. Saya Ya. menderita diabetes sudah ketahuan itu tahun 2007, Pak. Jadi 2008. ada check up kantor waktu itu dengan gula sudah 311 ya. Saya pikir wah ini nggak mungkin. 15 tahun yang lalu pasti kejadiannya lebih lama lagi. Iya. Dan tahun 2018 ayah saya meninggal juga karena diabetes. 2019 ibu saya menyusul karena diabetes juga. Ini saya nyesalnya kenapa nggak dulu-dulu ya, Pak, ketemu sama Prof. Eko ini yang sangat luar biasa sekali. Izin share screen mungkin Pak Freddy biar bisa cerita. Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih. Nah, ini Pak Eko, jadi saya mengikuti MOBI sejak 1 November ya. Saya mengikuti MOBI sejak 1 November, kemudian saya setuju dengan pendapat Prof. Eko tadi tentang bagaimana seorang yang berhasil itu adalah seseorang yang mau belajar ya, tangible, artinya mau mendengarkan. Karena saya memang boleh dicek, saya tidak pernah konsul dengan Pak Eko, saya tidak pernah konsul dengan Pak Warsono, saya tapi patuh dengan semua yang dibicarakan atau yang di suara Pak Eko itu betul-betul saya patuhi. Jadi saya dalam perjalanannya tidak pernah makan sembarangan. Jadi makan itu ya makan yang istilahnya PMB-nya cukup ketat, jadi bumbu-bumbu enggak, yang tanaman-tanaman enggak gitu, Pak. Ya. Kemudian ya ceritanya seperti itu. Jadi ini umur saya sekarang 50 tahun, pekerjaan PNS, saya diabetes sudah 15 tahun, jadi ada komplikasi yang sudah saya alami, jadi ada retinopati. Ini sangat parah ya ketika tahun ini juga ya. Tahun 2019 untuk mata kanan itu sudah nggak bisa melihat sama sekali karena kataraknya tebal, kemudian dilakukan operasi, walaupun sebelumnya sudah di laser ya 8 kali kanan kiri, tapi tidak menghentikan. Dan upaya-upaya terhadap diabetes ini wah sungguh luar biasa. Sekian puluh tahun sudah kita lakukan, Pak, jadi dengan obat, dengan ramuan, dengan macam-macam, dan terakhir posisi saya itu sebelum 1 November itu mengkonsumsi glukodex, metformin sama injeksi insulin ya. Itu 3 kali 14. Jadi sudah cukup parah ya, mata juga perdarahan. Yang sebelah kiri walaupun grade 1 pada waktu itu operasi, yang sebelah kanan juga yang hampir tidak bisa melihat. Dari jarak 1 meter sudah tidak kelihatan. Kemudian mata kiri posisi terakhir itu ketika saya melihat
itu ke depan ya Pak, melihat apapun gambar itu tengahnya sudah menghitam. Jadi saya hanya bisa melihat di sekelilingnya saja, melihat di sekelilingnya. Ya. Kemudian dari yang kedua neuropati Pak. Kaki saya itu sudah terasa kebal, kebas, jadi nggak terasa apa-apa, yang kanan dan kiri. Kulitnya berangsur-angsur mulai menghitam, ya belum menghitam sekali, ya masih coklat, mulai menua setiap hari, semakin gelap, semakin gelap. Nah, kemudian setelah mengikut MOBI, ya 1 November itu pelan-pelan saya sudah langsung tidak menggunakan gula, tidak menggunakan alat maupun ramuan, semua berhenti. Dan ini tetap saya memang rajin mencatat Pak. Jadi ini kita catat dari sebelum saya mengikuti MOBI itu memang sudah saya catat. Jadi ada yang paling tinggi gula itu 372, itu sudah pakai insulin, sudah pakai obat, ya itu masih 372. Memang naiknya sangat luar biasa. Tetapi setelah mengikuti anjuran Pak Eko, maksudnya di perintah di suara itu saya dengarkan, kalau saya nggak mudeng saya ulangi, kalau saya pengen tahu yang lain saya cari YouTube-nya, memang seperti itu Pak. Saya banyak belajar, saya senang mendengar. Jadi sebetulnya saya itu tipikalnya nggak terlalu bisa banyak bicara, tapi banyak banyak belajar, memang mendengarkan ya seperti itu. Kemudian dari awal November itu memang gulanya itu turun naik. Sebetulnya kalau di tabel ini di antara GDP itu ada kolom-kolom yang detail apa saja yang saya makan. Jadi ada dari telur, agar-agar, ikan dan lain sebagainya, yang hewani yang diperbolehkan itu semuanya sebetulnya tercatat Pak, lebih lengkap. Kemudian di GD2 itu juga di belakangnya juga ada. Jadi saya bisa mengevaluasi diri sendiri bagaimana apa yang saya makan dan apa yang bisa meningkatkan gula pada saya. Dan ini berlangsung terus-menerus. Saya memang rajin untuk mencatatnya ya. Kemudian dari kolesterol itu juga kita lihat, walaupun tidak setiap hari, saya hanya waktu-waktu tertentu kayaknya rasanya kok nyaman, enak, ya coba kita cek. Itu memang tertinggi ada di 319. Ya, kemudian asam urat pernah sampai 12, sekian, walaupun akhirnya turun sendiri karena saya juga mendengarkan Prof. Eko, ini suara-suara Prof. Eko selalu saya dengarkan, bahwa nanti pada akhirnya itu akan turun dengan sendirinya. Karena tubuh kita kan yang cerdas ya Pak, tubuh kita pintar seperti itu. Kemudian pH, selain pH urin, saya juga memeriksa pH darah. Betul sekali Prof. Eko bahwa ketika pH urin pertama kali ikut, itu ya kisarannya jarang sekali naik antara 5,1, sampai 5,4, bahkan pernah sampai 4,4. Itu sangat-sangat ketika Prof. Eko memberikan pencerahan tentang pH kaitannya dengan pH kaitannya dengan gula darah dan lain sebagainya, nanti seperti itu saya tekuni betul-betul. Kemudian ya ada masukan untuk meminum SB ya, sodium bikarbonat, itu juga kita lakukan dari awal 1x4, kemudian 2x2, akhirnya sampai kemarin mohon maaf saya agak lupa namanya, itu memberikan untuk minum soda kue itu ya, walaupun dari Pak Warsono di grup itu pernah memberikan masukan juga minum aja soda kue, itu kita lakukan. Dan yang terakhir posisinya sekitar kisarannya antara 6,7 sampai yang 2 hari kemarin itu sudah 7,2, tapi memang masih turun naik terus terang seperti itu Pak Eko. Ya. Tapi untuk saturasi oksigen itu tidak pernah kurang dari 98, jadi kisarannya hanya 98, 99 itu sudah stabil di situ ya. Ini di bulan Desember gulanya juga masih turun naik nggak karu-karuan. Kemudian di bulan Januari ini saya kelihatannya mulai menemukan rumus Bapak Eko. Jadi seperti yang dingendikake Prof. Eko tadi ya dari awal, bahwa kita bisa mendapatkan protein murni itu telur ya, telur itu manfaatnya luar biasa. Jadi coba dari bulan Januari itu saya hanya mengkonsumsi telur, garam dan Royco, paling banter tambahnya agar-agar tawar, karena sesuai dengan pengamatan saya yang berbulan-bulan itu
ketika saya memakan agar-agar tidak ada kenaikan. Makan avokat ada kenaikan 10 poin. Minum kopi, saya dulu mantan narkopi, Pak. Sebelumnya kopi. Jadi mantan narkopi walaupun cewek penggemar kopi. Jadi ketika kopi itu kita tes ya sesuai arahan Pak Warsono juga di grup, itu saya tes, oh ternyata naik juga gitu. Ada 5 poin, antara 5-7 poin lah. Wah ini sayang sekali. Jadi mau tidak mau saya hanya memakan telur, entah itu di orak-arik, entah itu diceplok, entah itu di dadar, entah itu direbus aja, apapun yang penting the power of telur itu Pak ya, yang jelas. Kemudian sampai sampai di bulan Januari, sekitar bulan apa ya ini tanggal 11 Januari ini saya mulai ada yang rendah banget ini kok, sampai gulanya 64 ya, dengan saya hanya makan telur saja gitu. Jadi bukan karena saya nggak berani makan yang lain, saya memang bertekad ini 4 bulan saya harus berhasil, bukan memastikan berhasil, 4 bulan ini saya harus berusaha keras untuk bisa menjaga gula ini tidak naik lagi gitu. Malah kebangetan turunnya sampai 64 gitu. Tapi pernah yang paling rendah di 59 di Januari tanggal 9 itu. Jadi saya sebetulnya tidak cuek ya Pak, emang gue pikirin gitu, mau naik mau turun itu hasil akhirnya nanti saya percayalah, kita pasrahkan pada yang di atas, yang terbaik pasti seperti itu. Nah setelah tanggal kemarin itu, tanggal dimulai hari Minggu Pak, Minggu tanggal 23 ini saya memang agak nakal, artinya lama-lama telur terus kok bosen juga ya, udah saya hitung 18 hari, jadi 12 hari itu full telur, yang 6 hari itu pingin cheating walaupun saya tahu nih dari Prof Eko sudah ngelarang jangan cheating apapun itu akan merusak nanti kondisi yang sudah dibangun untuk regenerasi sel. Tapi gimana kalau nggak cheating, kalau sore itu makannya pada di luar, yang dimakan nggak ada gitu loh. Jadi minggu itu kita coba untuk makan. Sebetulnya betul-betul saya terbalik itu ketidaksengajaan. Jadi hampir 1 minggu saya hanya cheating aja, tetapi saya disiplin. Sebelum cheating saya ukur, nanti setelah cheating kita ukur lagi, dan setelah nanti sampai di rumah biasanya bisa setengah jam sampai 1 jam itu bisa sampai di rumah, atau kita melakukan kegiatan apa dulu di rumah baru kita cek lagi. Ternyata di hari terakhir saya cek itu, jadi Minggu, Senin, Selasa sampai hari Jumatnya Pak, saya kaget. Di minggu itu saya sudah agak curiga loh, ini awalnya gula saya 91, setelah makan sesuatu naik kok turun lagi 91, apa ini yang terbalik ya? Saya tuh masih tanda tanya, tapi belum berani bertanya ya pada mentor dan lain-lain. Kemudian yang tanggal 28 Januari hari Jumat, Jumat yang lalu itu saya masih coba lagi Pak, cheating lagi. Itu ternyata loh kok di 91 angkanya sama lagi gitu. Kecurigaan saya semakin besar. Saya keluarkan catatan saya cek satu persatu. Betul Pak, ternyata ini jadi hasil cheatingan saya ini saya mohon maaf, jadi saya nakal, memang agak nakal karena cheating ini ya. Ini bukti-buktinya, jadi di glukostik ini, yang di glukometer ini ada jam-jamnya. Ini saya cek, oh ternyata ketika saya makan ini hari pertama sop iga Pak, terus terang ini makan sop iga, sebelumnya saya cek 91, 3 jam 30 menit berikutnya gulanya naik jadi 140, tetapi 3 jam 10 menit berikutnya sudah turun lagi di 91. Ini yang hari Minggu. Hari Senin nggak kapok Pak, karena kok turun, tapi ini saya belum menyadari, saya menyadarinya hari Jumat ya, nih pokoknya nggak kapok, udah cheating aja lah, toh saya sudah bertekad saya nggak mau lagi karbo gitu, saya nggak mau lagi nanti saya kalau misalkan dikasih kesembuhan, saya kepengen kayak Prof Eko gitu, saya pengen ketosis gitu. Hanya dengan karbo 15-20% cukup, saya pikir gitu. Saya ulangi lagi di hari Senin.